Di balik megahnya Borobudur dan mistisnya Gunung Tangkuban Perahu, di balik wayang, keris, dan tarian sakral yang menggetarkan tanah, ada nama-nama besar yang membentuk sejarah Nusantara. Bukan sekedar raja, tapi mereka adalah badai yang lahir dari tenang, legenda yang hidup lebih lama dari usia mereka sendiri. Ada bocah misterius yang tumbuh jadi pemimpin 98 kerajaan. Ada anak tukang pijat yang bikin seluruh Jawa gemetar. Ada raja yang tidak pernah naik tahta tapi menguasai segalanya. Dan semua kisah ini gua ceritain dari sebuah kamar sempit dengan kipas angin yang bunyinya lebih nyaring dari nasib lu. Gua Angga, selamat datang di Cerita Kamar Kos, tempat di mana sejarah, mitos, dan absurditas hidup ketemu dalam satu cerita. Dan inilah 4 raja terkuat dan paling berpengaruh dalam sejarah Nusantara. Bukan dongeng, tapi juga bukan realita biasa. Ini sejarah dengan cita rasa mistis. Tahun 1334, saat Gunung Kelut meletus dan bumi berguncang di Pabanyu pindah, lahirlah seorang anak dari rahim Tribuana Tunggadewi, penguasa Majapahit yang kelak akan membawa kerajaan ini mencapai langit kejayaannya. Namanya Hayam Wuruk. Ia tumbuh besar dengan darah raja, otak cerdas, dan didampingi oleh otak politik jenius bernama Gajah Mada. Saat usianya baru 16 tahun, Hayam Wuruk naik tahta. Tapi jangan bayangkan bocah ingusan, di balik wajah mudanya, dia adalah orkestra kekuasaan. Bersama Gajah Mada, mereka bukan cuma menaklukkan Nusantara, mereka menulis ulang peta dari Sumatera sampai Papua, dari Tumasik sampai Maluku. Panji Majapahit dikebarkan, lautan dikuasai. Majapahit saat itu adalah dunia. Namun, kejayaan itu tidak datang tanpa luka. Tahun 1357, Hayam Wuruk jatuh cinta. Gadis yang ia pilih adalah Dyah Pitaloka, putri Sunda. Rencana pernikahan sudah disusun. Rombongan kerajaan Sunda datang ke Majapahit. Tapi semua berubah saat Gajah Mada melihat kesempatan untuk menaklukkan, bukan menikah. Ia menyatakan, Dyah Pitaloka bukan calon ratu, tapi upeti. Kerajaan Sunda marah. Harga diri mereka diinjak. Maka pecahlah perang Bubat. Sebuah tragedi berdarah di tengah rencana cinta. Seluruh rombongan Sunda tewas. Dyah Pitaloka pun memilih mati demi kehormatan. Hayam Wuruk hancur. Cintanya mati di tangan orang kepercayaannya sendiri. Ia akhirnya menikah dengan sepupunya Sri Sudewi, tapi hatinya tetap kosong. Meski Gajah Mada wafat di tahun 1364, Majapahit tetap berdiri tegak. Hayam Wuruk bahkan turun langsung sebagai Mahapatih, dibantu Empu Nala. Ia menaklukkan kembali Sumatera, menghalau pengaruh Kekaisaran Mongol, dan memastikan Majapahit jadi penguasa sejati Asia Tenggara. Namun waktu tidak bisa dilawan. Tahun 1389, sang raja wafat. Ia meninggalkan 2 anak, Kusumawardhani dari Permaisuri, Barewirabumi dari Selir. Kusumawardhani naik tahta, tapi perebutan warisan kekuasaan kelak memicu perang saudara yang disebut dengan Perang Parekrek. Hayam Wuruk didarmakan di Candi Ngetos. Di sanalah tubuhnya terkubur, tapi ambisinya tetap hidup dalam buku sejarah. Ia adalah raja yang menguasai dunia, tapi kalah dalam perang bernama cinta. Ken Angrok, atau lebih dikenal dengan nama Ken Arok, Sri Ranggah Rajasa atau Sri Girinata Putra, lahir di timur Gunung Kawi pada tahun 1182 dan wafat di Istana Tumapel, Kutaraja tahun 1227. Ia adalah pendiri Wangsa Rajasa dan Kerajaan Tumapel yang kemudian lebih dikenal sebagai Kerajaan Singosari. Ken Arok memerintah sebagai raja pertama dengan gelar Sri Ranggah Rajasa Batara Sang Amurwabumi sejak tahun 1222. Menurut kitab Pararaton, Ken Arok adalah putra Ken Endok dan Raja Jenggala Sri Maharaja Jayamerta Sang Brahmaraja Girindratama Girinata Wiswarupakumara, seorang raja yang pernah mengalahkan Raja Kertajaya dari Kediri atau Panjalu. Silsilah Raja Jenggala yang menggempur Panjalu Kediri pada tahun 1194 dikenal sebagai Sri Maharaja Girindra, ayah dari putri Sasi Kirana. Ia disebut pula sebagai Sri Maharaja Jayamerta Sang Girindratama Girinata Wiswarupakumara, raja yang menganut agama Siwa. Nama Girindra maupun Girinata bermakna Raja Gunung dan juga merupakan sebutan lain bagi Dewa Siwa. Dari seorang selir, sang raja memiliki putra yang dikenal dalam Pararaton sebagai Ken Arok. Ken Arok adalah putra bangsawan dari Campara. Saat ini disebut dengan wilayah Blitar. Setelah ayahnya meninggal dan ibunya dibawa ke Kediri, bayi Ken Arok dibuang di pemakaman, lalu ditemukan serta diasuh oleh pencuri bernama Lembong. Namun, karena Ken Arok tumbuh menjadi berandalan, pencuri dan penjudi, Lembong akhirnya mengusirnya. Ia kemudian diangkat oleh Bango Samparan, seorang penjudi dari Karuman. Di sana dia bersahabat dengan Tita, anak kepala desa Singganggeng, dan mereka berdua menjadi perampok yang ditakuti. Ken Arok kemudian bertemu dengan seorang Brahmana dari India, Logawe, yang sedang mencari titisan Wisnu.
Melihat ciri-cirinya, Loh Gawe yakin bahwa Ken Arok adalah orang yang dimaksud. Menurut para raton, Ken Arok bahkan dianggap keturunan Dewa Brahma, sebuah simbol status sosial yang unik dan tinggi di kemudian hari. Loh Gawe membawa Ken Arok ke Kadipaten Tumapel, wilayah yang berada di bawah kerajaan Kadiri, yang saat itu dipimpin oleh Akuwu Tunggul Ametung. Berkat Loh Gawe, Ken Arok diterima sebagai pengawal Tunggul Ametung. Di sanalah ia jatuh cinta pada istri sang Akuwu, Ken Dedes, yang menurut ramalan akan melahirkan raja-raja tanah Jawa. Untuk menyingkirkan Tunggul Ametung, Ken Arok meminta bantuan Empu Gandring, empu dari Lulumbung, untuk membuat keris sakti. Namun karena tak sabar, Ken Arok membunuh Empu Gandring sebelum keris selesai dibuat. Empu Gandring sebelum tewas mengutuk keris itu akan membunuh 7 orang, termasuk Ken Arok dan keturunannya. Ken Arok lalu memberikan keris Empu Gandring kepada Kebo Ijo, sesama pengawal. Setelah keris itu dikenal sebagai milik Kebo Ijo, Ken Arok mencurinya kembali dan menggunakannya untuk membunuh Tunggul Ametung. Kebo Ijo kemudian dihukum mati karena dianggap pelaku pembunuhan. Ken Arok lalu menikahi Ken Dedes yang saat itu sedang hamil anak Tunggul Ametung, yaitu Anusapati. Tahun 1221 terjadi konflik antara Raja Kertajaya dan para Brahmana. Brahmana itu mencari perlindungan kepada Ken Arok. Dengan dukungan mereka, Ken Arok memproklamasikan Tumapel sebagai kerajaan merdeka dan menyatakan perang terhadap Kediri. Ia memakai gelar Batara Siwa dan bergelar lengkap Sri Rajasa Batara Sang Amurwabumi. Tahun 1222, Ken Arok memimpin pasukan Tumapel dalam perang besar melawan Kadiri di desa Ganter. Dalam pertempuran itu, pasukan Kediri dipukul mundur dan Raja Kertajaya tewas. Kemenangan ini mengukuhkan Ken Arok sebagai penguasa tunggal dan memulai kejayaan Singasari. Ken Arok bukan hanya pendiri kerajaan besar, tapi juga simbol transisi dari masa kerajaan-kerajaan kecil ke kerajaan besar di Jawa Timur. Kisah hidupnya yang penuh tipu daya, cinta, ambisi, dan kutukan menjadi legenda yang terus diceritakan, mulai dari para raton hingga dongeng rakyat Jawa. Ia mendirikan Wangsa Rajasa yang kelak menurunkan raja-raja besar, termasuk penguasa Majapahit. Meski hidupnya berakhir tragis karena kutukan keris Empu Gandring yang ditegakkan oleh Anusapati anak tirinya, nama Ken Arok tetap abadi sebagai tokoh kontroversial dan monumental dalam sejarah Nusantara. Kelewatan banget kalau lo belum pernah dengar nama Prabu Siliwangi. Dia bukan cuma raja, dia legenda, dia mitos, dia simbol keagungan Sunda yang udah melewati batas logika dan sejarah. Dari tahun 1482 sampai 1521, dia memimpin kerajaan Pajajaran, kerajaan Hindu terakhir di tanah Sunda sebelum Islam masuk dan mulai ambil alih. Tapi jangan bayangin dia kayak raja di film Kolosal Murahan. Di cerita rakyat, pantun Sunda sampai sandiwara, dia digambarin sebagai Raja Sakti Mandraguna, tampan, jago perang, jago bicara, adil, dan pastinya punya aura wangi. Nama Siliwangi sendiri katanya berasal dari Silih Wangi, alias penerus Raja Wangi. Nah, siapa Raja Wangi? Itu Maharaja Linggabuana, Raja Sunda yang gugur secara tragis di Perang Bubat gara-gara ambisi Gajah Mada. Keturunannya dikasih titel Siliwangi, tapi dari sekian banyak raja, yang paling disangkain sebagai Prabu Siliwangi adalah Sri Baduga Maharaja, yang memimpin Pajajaran di masa keemasannya. Ada juga yang bilang dia itu Niskala Wastu Kancana, raja sebelumnya yang konon hidup 104 tahun. Tapi cerita nggak berhenti di situ. Versi legendanya, ada pangeran tampan bernama Raden Pamanah Rasa, anak Raja Galuh, tapi dihianati, disihir, jadi gila, dan keliling desa kayak NPC rusak. Tapi diselamatin sama cewek desa, jatuh cinta, nikah, dan akhirnya reclaim takhta. Dramanya kayak sinetron, tapi ditulis sama penyair mabok. Dan lu tahu bagian paling ikonik, Prabu Siliwangi diyakini moksa, menghilang dari dunia fana dan berubah jadi harimau suci. Makanya lambang divisi Siliwangi TNI sekarang harimau. Macan itu bukan cuma simbol kekuatan, tapi juga sakral. Setelah kerajaannya jatuh, konon dia ngilang ke Gunung Salak atau Lewung Sancang. Dan yang bikin merinding, hutan bekas ibu kota Pajajaran itu di kemudian hari dipenuhi harimau beneran. Bahkan ekspedisi Belanda tahun 1687 sempat diterkam harimau di sana. Prabu Siliwangi bukan sekedar tokoh sejarah, dia udah jadi metafora tentang kejayaan yang hilang, tentang identitas, tentang raja yang gak bisa lu kotakin dalam buku sejarah, tapi hidup abadi di kepala orang-orang. Satu hal yang pasti, di tanah Sunda, mitos dan sejarah gak pernah bisa dipisahin. Dan di antara semua itu, Prabu Siliwangi tetap jadi macan. Diam-diam tapi siap menerkam ingatan kolektif kita. Di balik kejayaan Majapahit, berdirilah sosok misterius yang namanya masih bikin bulu kuduk merinding. Gajah Mada, bukan raja, tapi kuasanya nyaris tak terbantah. Dia bukan sekedar patih, dia arsitek mimpi gila, menyatukan seluruh Nusantara. Dan dia janji gak akan makan enak sebelum semuanya tunduk. Gila, mungkin, tapi berhasil.
Naiknya Gajah Mada ke panggung sejarah dimulai dari darah dan intrik. Setelah membantu meredam pemberontakan Rakuti, dia diangkat jadi patih. Saat Ratu Tribuana naik tahta, Gajah Mada jadi motor penggerak Majapahit. Sampai akhirnya, di era Hayam Wuruk, Majapahit meledak menjadi kekuatan super. Tapi ada noda dalam cerita, Perang Bubat. Ambisi politiknya membuat Sunda dan Majapahit bentrok. Banyak darah tumpah. Banyak yang bilang ini dosa terbesarnya. Akibatnya dia disingkirkan. Menghilang ke Madakaripura, Moksa meninggal, legendanya nggak jelas. Soal wajahnya nggak ada yang tahu pasti. Arca, lukisan, semua cuma tafsir. Ada yang bilang dia mirip Bima. Gajah Mada bukan cuma patih, dia itu legenda. Tapi dari mana dia datang dan siapa dia sebelum jadi sosok yang bikin geger seluruh Nusantara? Satu prasasti tahun 1351 jadi kunci. Gajah Mada memerintahkan pembangunan Caitya, bangunan suci untuk arwah Kertanegara, raja terakhir Singasari yang gugur dalam serangan Jaya Katwang. Dan ini bukan sembarang candi bro. Besar kemungkinan ini adalah Candi Singasari di Malang. Kenapa bukan buat Raden Wijaya, pendiri Majapahit? Karena bagi Gajah Mada, Kertanegara bukan cuma raja masa lalu, dia sumber inspirasi. Sang visioner pertama yang bermimpi tentang satu Nusantara. Menurut arkeolog Agus Aris Munandar, ini bukan sekedar penghormatan, ini legitimasi. Dengan membangun candi bagi Kertanegara, Gajah Mada nunjukin bahwa dia bukan orang sembarangan, bahwa Sumpah Palapa bukan ide dadakan, dia cuma nerusin warisan leluhurnya, menyatukan Dwi Pantara. Gajah Mada kemungkinan masih keturunan langsung Kertanegara. Ada dugaan ayahnya bernama Gajah Pagon, prajurit yang disebut khusus dalam Pararaton yang ikut perang Raden Wijaya melawan Kediri. Saat dia luka parah, dia dititipkan ke kepala desa, lalu menikah dengan anak desa itu. Dari rahim rakyat, lahirlah tokoh yang bakal mengguncang sejarah, Gajah Mada. Jadi bisa dibilang, kalau Tribuana adalah cucu resmi Kertanegara, Gajah Mada cucu dari jalur tidak resmi, tapi darah tetap darah, dan rasa hormatnya kepada sang leluhur itu menjelma jadi monumen batu, candi, dan jadi monumen Sumpah Palapa. Gak ada yang tahu pasti kapan Gajah Mada lahir, tapi kita tahu dia bukan bangsawan, dia cuma Mada, rakyat biasa yang jadi kepala pasukan Bayangkara, pengawal raja. Karirnya mulai meledak saat berhasil nyelamatin Prabu Jayanegara dari pemberontakan Rakuti. Dari situlah pintu elit Majapahit terbuka. Dia mulai jadi patih kecil di Kahuripan, lalu pindah ke Kediri. Tapi dia nggak mau buru-buru naik jabatan. Saat Arya Tadah, patih tertinggi pensiun, Gajah Mada nggak langsung terima. Dia bilang, gue harus buktiin diri dulu. Maka dia menaklukkan pemberontakan di Keta dan Sadeng. Baru setelah itu, tahun 1334, dia resmi jadi patih Amangkubumi. Dan sejak saat itu, roda sejarah diputar olehnya. Gajah Mada bukan cuma patih biasa, dia adalah sosok yang punya visi luar biasa. Dengan Sumpah Palapanya, dia nekat dan berjanji untuk tidak menikmati hidup sebelum Nusantara bersatu. Bukan sekedar jargon kosong, sumpah ini jadi roh yang menggerakkan tiap keputusan dan langkah Gajah Mada dalam membangun kejayaan Majapahit. Dalam waktu singkat, dia membawa Majapahit jadi kerajaan terbesar di Nusantara. Gajah Mada pun jadi otak di balik penaklukan wilayah-wilayah yang masih terpecah. Bahkan dia berhasil menyatukan kerajaan-kerajaan yang ada di Sumatera, Bali, Kalimantan, dan bahkan hingga ke Maluku. Semua demi satu tujuan, memperkuat Majapahit dan mewujudkan impian Dwi Pantara Mandala yang digagas Kertanegara. Sosok Gajah Mada yang karismatik dan tegas juga mampu menyatukan berbagai kelompok dalam Majapahit yang sebelumnya terpecah. Meskipun dia menganut aliran Siva Buddha, Gajah Mada pintar menyeimbangkan kepentingan berbagai golongan dalam kerajaannya. Puncaknya, pada masa pemerintahan Hayam Wuruk, Majapahit berada di titik tertinggi kejayaannya. Kemegahan kerajaan, kekuatan militer, dan kejayaan ekonomi menjadi simbol dari keberhasilan Gajah Mada. Namun tidak semua kisah Gajah Mada berakhir mulus. Tahun 1357, sebuah insiden tragis terjadi yang mengubah hidupnya selamanya. Insiden Bubat. Ketika utusan Majapahit yang dipimpin oleh Gajah Mada menuntut pengakuan dari kerajaan Sunda, sebuah konflik berdarah meletus di Bubat yang mengakibatkan banyak korban, termasuk Raja Sunda, Prabu Hajiratu yang terbunuh. Insiden ini memicu ketegangan besar antara Majapahit dan Sunda, dan walau Gajah Mada keluar sebagai pemenang secara militer, dia kehilangan tempatnya di Istana Majapahit. Sumber-sumber sejarah mengatakan bahwa setelah insiden tersebut, Gajah Mada dipaksa untuk mengundurkan diri dan diasingkan ke Madakaripura, sebuah tempat yang terletak di kaki Gunung Semeru, Probolinggo. Gajah Mada akhirnya meninggal dunia di pengasingannya pada tahun 1364. Namun meskipun dia menghabiskan akhir hidupnya jauh dari pusat kekuasaan, warisannya tetap hidup dalam sejarah. Gajah Mada tetap dikenang sebagai pahlawan yang berhasil mewujudkan sebagian besar dari sumpahnya. Keberhasilan dan kegagalannya tetap menjadi bagian penting dari kisah Majapahit dan membuat namanya terus dipuja sebagai simbol persatuan Nusantara. Di antara kabut masa lalu dan jejak kaki para raja, kita nggak cuma nemuin sejarah, tapi juga cermin buat lihat diri kita sendiri. Mungkin kita nggak punya kerajaan, tapi setiap dari kita punya tahta yang bisa kita bangun sendiri. Entah dari luka, mimpi, atau kenekatan. Jadi, kalau lu ngerasa cerita ini menggugah, atau bikin lu mikir ulang tentang sejarah dan hidup lu sendiri, jangan lupa lu klik like,
subscribe, dan nyalain loncengnya. Karena di channel ini, sejarah bukan cuma soal masa lalu, tapi juga soal siapa lu dan mau jadi legenda seperti apa. Gua Angga, pamit dari kamar kos yang sakral ini. Sampai jumpa di kisah absurd lainnya yang mungkin lebih gila dari imajinasi lo.